Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Bab nerangno pira-pira makalah sing bangsa 5. 5 potongan-potongan kalimat. Wa fil khumasi sabun itu wa isyurna lan 20 apa mau ibadah nasihat. Sitatun ta sing 6 akhbarun rupa pira-pira hadis wal baqi ta sing sekarine ku asarun pira-pira asar. Asar nak tenggene disiplin al hadis dawuh selain nabi. Biasane disebut apa? Asar, dawuh tabi'in apa dawuh tabi'in. Al maqalatul ulati makalah sing pertama iku ngene. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man. Nyinakno sapa man, utawa nyepelekno sapa man. Adalah tegese nyepelekno sapa man khamsatan ing wong 5 minan nasi saing manusa. Khosira mongko tuna sapa man khamsatan ing perkara 5. Manane ahlaka tegese ngrusak sapa man khamsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Siji man iku wong istakhaffa, manute sabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man bil ulama iklan pira-pira ulama. Manane di antara ka gambar arep tinggal sapa man tak di mau ing mulya ana ulama. Khosira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko sak temne ulama. Mboten tak ngono. Non keliru nggih. Non ganti tak barang tak sasar. Fa innahum ya tak punon. Ayo non sing tak sesat musuh. Yen iki cocok. Fa innahum mongko sak temene ulama iku ma'dan syariat iku dadi tambange syariat, panggonane syariat. Ma'dan iku tambang, manane ulama iku tambange syariat. Wa man tisabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al umma bil umara iklan pira-pira umara. Ini penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logik tegese pira-pira raja zaman dhisik iki raja. Khasira mongko tuna sapa man adunya ing dalam urusan dunya. Li anahum karena sak temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan, tertibno manan kang gawe ketertiban sapa ladina umur dunya ing urusan dunya. Wa zima mahlan kendaline dunya. Yaitihim ana ing tangane umara. Nek nyepelekno ulama rugi agama, nyepelekno umara rugi dunya. Wa man tisabane wong istakhaffa nyepelekno sapa man bil jirani lan pira-pira tangga ilmu jawirina tegese sing nanggani kabeh. Fil masakin dalam pira-pira panggonan fisik manan masakin misal jihati sang sekari ana arah. Khasira moko tuna sapa man al manafi'an pira-pira manfaat. Manane il khairati tegese pira-pira kaapian narati kang ditawassalu kang digawe pelantaran apa biya khairat kal matlubi maling barang sing dituju. Ruwiyah dan riwayat napa ana sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi walladzi nafsi biyadi. Walladzi tumintat nafsi kang te awak ingsun biyadi ana ing tangane lagi. Iku ngene layuk minora iman sapa abdun kawula hatta yuhibba sehingga seneng sapa abd. Dijarihi maring tanggane abd seneng mak ing perkara yuhibbu kang seneng sapa abd di nafsi krana awak dhewe. Kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane kaya dene seneng ning awake. Iki damai Indonesia tenan. Kancane seneng menang ya melok seneng. Dadi kancane susah kalah ya melok susah. Akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah regani kancane sing kalah seneng regani kancane sing Indonesia barokah. Hadise la yuminu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena di bojo elek mus iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani coba sing bojone. Aja terus ora. Jadi jas pokoke apa? Rawang riwayat hadis sapa muslim dan muslim. Riwayat cerita apa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna wa ta'ala. Sabana wa ta'ala yuhibbu seneng sapa wa ar-rajula ing lanang. Lahu lan tetep kedhe rajul jarusuin, tai tangga sing elek, to jarusuin. Tai tangga sing elek sami. Kados dikira asap wonten sauin wonten suwe. Yudihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditangga elek, sing tangga elek mau tukang menyakiti dia. Fayas biru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusu. Wayah tasib bulan golek ganjaran sapa wong ing
jaro suwe. Jadi tonggo elek senengane misi wae jamaah nyetel dangdutan. Pokoke mangkelno. Nah, iki dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Kata fiasi kan nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan au maten kematian. Kata fiasi kan nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan au maten kematian. Rawang riwayat hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia eleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Engko Ramadan imanan wahtisab. Terus niki penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo dia. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Dia kita diadat keluarga kiai, lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarram, terus dinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhimin al-ghaidha ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau juga balik jadi kiai, ditamoni tiang, terus digurui, terus ngomong ke intinya balik. Ya kalau rata jawab, lalu dia keminter dijabi, sebarno tahun ini, itu saya kesal dewi. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu, Gila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Gila itu Ahmad bin Hanbal. Dia di Canom itu meliteni ragawan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali jika sudah ada butuh kamu silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah dia sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax, happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil di suruh kembali lagi. Jadi Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabi mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, iki tenang ae. Terus kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek kan, kok iki perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajian, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang, karena di saat itu saya nerangno hukumnya pangeran. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pangeran. Dan nak donga itu sak api-api itu hadun nafsi, tetap ono unsur mementingkan dirinya apa. Nah, kalau donga mbek mulang pede mulang. Kalau nak donga itu isin sampai pangeran apa ya. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh. Jaluk ya, kan jenenge cah pola. Ngamal ora banyak tapi jalukane. Ora prestasi ujuk bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Nek donga semangat ngamal. Sok gawe kabeh. Ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, tanazzuh, ta'dhimu. Sehingga kalau nak mulang beda, karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak sarang minta Gus, saya ingin ngamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Kalau opo. Sekarang ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya ini wong kuali, seneng dia itu sowan tok jal itu. Tapi nak ngaji ragu. Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Kiai nak buka sowan, ini wong sowan. Ya lu bingung, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai metu, aku takon. Wallahi. Aku
sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai yo sowan yo pangestu terus piye. Misale ke haji yo pangestu aku terus tak pangestu ndi dia mung butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syarate ra roh sampai mabrur mbah. Ya kaji ya iku badhe kaji, syarat saya kaji napa kan aku iso nerangno. Atau wae gitu yo. Joko 01, Joko 02. Ping gitu. Dongakno ya donga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Ora oleh dongakno apa salah. Sitok itu jelas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong pangestu terus lo haji badhe dongakno kaji mabrur. Sama nek roh Pak rukun sak tak dongakno. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Yai kula dongakno selamat. Lagi sing selamat. Iso wae dongakno selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lah wong rukun syaraté rasa kok dongakno kaji. Ngono kiai sebelum yo akeh. Nanti salame damlah nang wis adat kita ini salah dalam makanya saya itu mana be ora usah sowan-sowan aku ora ono gunane semua yo ngaji yang ini jenenge sowan yo ngaji titik iki sowan ya sebedak ditekdir ketemu nah ditekdir aku gak iso ngelak tekdir tapi tekdir ora kok ikhtiari nah kok ikhtiari jeneng modus apa dadi ora tekdir apa modus dadi beda tekdir apa modus. Kadang kok gue yo kuat wis ngerti nek kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, nek wis malam Selasa ra kuat. Tapi gue istirahat mau di undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah sing gratis uang banyak. Kadang orang itu enggak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Terus kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahallul awal itu apa? Tahallul tsani apa? Itu enggak. Ya itu nggak pulau kaji mabrur, itu nggak ini kan kayak gini, gue mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jadi nggak pak sepeda motor, selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan lu. Tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahli ilmu, roh kelakuan uniku kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan. Kalau apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Rukun ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib, sama-sama tidak tahu kan? Sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud. Kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sabati agumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sabati agumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah, satu apa? Baduk bisa ada apa? Jidah. Apa? Baduk bisa apa? Keneng. Masuk keneng. Apa? Mesti ra iso. Apa? Jidah. Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene yo gaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan utun terus. Jadi malah sombong, ra iso cara aku sombong. Apa Mas? Kudu jawab. Oh, baduk kok. Jadi ada. Keneng. Masuk keneng. Apa? Sidat kok elek. Sing ngecap ireng lho kadang kok bojone. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener ti, Mas. Wis kowe sing nasihat keliru lah, pokoke sing penting kowe. Apa? Bathuk iki. Ya bathuk.
Ya sepakat badhe ya. Regani wong sepuh. Wah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi aku di umat Mustafa aku loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu. Kau jadi niru itu. Takok Nabi Islam itu nopo ya Rasul. Ya Islam itu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan Pak ya Ramadan. Sing wajib Ramadan. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wala aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Jadi wong gak gelem salat sunat ku mah mboten. Salat sunat ya mah mboten. Tapi Nabi itu apa komentarnya Nabi? Man sarrahu ayam biro ila ahli jannah fal yang biro ila. Kita kepengen roh berduduk swarga delok wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nek menawa fardune rasah sunate. Mergo dene cara dekne agama itu problem. Dadi kene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Tapi bayangno itu non Muslim, ya non apa? Misalnya non Muslim, apa Islam roh Mustafa, duhane wolong rokaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duha tok. Duha paling afdal berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal ya. 4, loro iku serodok males. Ba'diyah. 4. Qobliyah asar. 4 wis piro? 8, 12 tambah apa? 16. Terus 16. Ba'diyah asar kriminal ya ora oleh. Terlalu semangat. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabi. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabi. Bar maghrib dintekno nganti apa? Bari isya iku witir. Witir iku berapa? 13. Pinten? Sing ideal. 11 atau 13? 11. Ana sing darani 11, ana sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung. Matematika ora roh sekali. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sida. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sida. Engko pikirane sira kok berleren nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo pas. Asar yo. Ngono tok. Mulane wong iku aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek aku terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk nih fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anu aku bolak-balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni dia. Diseneni ojo to. Abdul bin Mas'ud itu penggaweane lucu menawa sausé Nabi wafat. Nyuwi ping wong sing bedino tukang. Tuamu. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu kudu karo memposisikan sunat koyo. Tapi kok jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku kuwangan pangeran, tapi nek terlalu sholat mesti dadi syariat. Tapi kan tel kangen itu sholat. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini menurut saya Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan?
Jadi intinya ya nggak apa-apa kamu puasa sunat, tapi nggak boleh dipersiapkan. Terus sekarang nggak ada apa-apa, nggak ada perlakuan khusus. Pokoknya nggak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama. Karena tadi bayangnya misalnya kue Cina atau kafir, itu Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadah kok sak mungkin. Tapi nek rokok aku ora rutin kan roe Islam turu, tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Mbak sudah montor. Islam ngono iku tok. Tapi nek Islam ora Mustafa. Iso-iso wis buka bro. Wah, bariku wiridan. Bariku beda-beda. Bariku pohon wis. Berleheran ganteng. Mulane agama itu unik. Ya agama itu nopo? Kowe ra khusyuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusyuk terus ya salah. Terus piye ra biasa lah. Anut bakatmu nopo? Ya kalau pokoknya ngilo dhewe Gusti kula iki bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno. Ini karena menyangkut akhwat. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus tidak. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya hanya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat? Allah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena keke khusyuk diantem karo santri wajib dalak bar. Wah aku paling bingung. Kula sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalak. Ya bingung. Tak wajib aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus dia ini santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Dia tahu poso dia poso. Kalau nanti di santri gue poso 4 tahun, padahal dalil kan setahun dia 10 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu batalo kapan? Rencana aku 11 tahun. Dong, 3 tahun modal nih gue saku isin malah habis puasa. Batin gue. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua, biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau aku uang keramat, lah dia ini ngaji kami lah. Bahkan keramat di poso pinter. Tak ngono itu, uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi berposo. Karena takut dianggap masyhur. Tiap Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak, hari ketiga tambah. Hari ke-4 kila ke-6, tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid maksudnya orang. Nah, kowe kan sak ning omahe maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu. Dan itu ulama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin, sering izin di tonggo kulo. Misalnya sholat musuh Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti anak orang.
Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus udah ke fardu. Nak ora terus udah ke bahagia. Jadi ya kadang melok kadang ora. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat isu Saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda. Jadi rada enak lah pokoke aman. Aman tentram terkendali pokoke. Karena apa? Wis entuk mandat husnudzon lho, jadi rada aman maksudnya. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa teksnya dan memang saya hafal wa innahu kana Rasulullah la yadul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Sama tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan, apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jawab saja, enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bissiwak. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang, saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah. Tangi turun itu pantesin sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi sing dadi karena orang sudah kejam di jalan. Terus sampai salat perkara. Orang gowo sikap. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa indah kulli sholatin sebagai riwayat ada indah kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pengiran. Soal pengiran pelengahan, pukar-pukur, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholatnya. Berpelengahan, kukur-kukur, pukar-pukur, pantasnya sholatnya itu dibatal. Lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal lu yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika ini jom kowe nak sholat di pengiran. Ojo pelengahan gak sopan iku tok. Mestine ya pengen ngendikan batal tapi piye to rai-rai ngene iki. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Wong toriko sampean wajib no, koyo wajib dalam ilmu wajib. Mau balik koyo dakwah itu wajib. Sing ahli negara koyo komisi ASIB itu wajib. Terus kok. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh, di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Tohir ini. Abdullah bin Husain bin Tohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare bangun, jadi kayak ngalim murid. Karena ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng-teng jamaah. Iku ono sing masak. Ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dari jare kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Jenal yo kepengin santri wajib kos ben tertib,
Engko jamaah itu tapi jadi Mbak Dewi tak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya orang wajib, rapati, ya rawani. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern wajib, enak jadi lengkap. Kawan jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek bikin syariat baru. Itu masalah besar cara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariat itu kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngendikan lam yajib, gak wajib cum. Terus kowe sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran besok, Nabi kok jadi saiki. Kayak kira-kira wani ya, sejalan. Kok guyu-guyu. Tapi aku tok sing ngakon ojo kowe ya, aku berapa aku tok. Kira di pondok itu sing tegar. Kok santrimu ndek bakat beling kok kiai tadi kan. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi kiai ku loro-loro mun ngantil kok. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku anut kaul sing wajib qasar. Aku dulu ya penting qasar. Nah, kowe kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor mek ngosor wali aku. Ngosoren kan makin males. Papa ke loro ambil loro. Ora kula kangen pengiran, kepengin papa. Cuma kuwatir kula sombong, perkarane ora nampa. Selesai nak. Terus ngilangno sombong itu. Oh, keren aku cara. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaihu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo ta, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben iki duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo ta. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kan boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti bullying kafe. Ya senasib gue, dia bullying. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta asih. Dan kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan, sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini, masa mulai nukarkan uang-uang pecahan, isi jagani kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus
beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan kemarin sebulan kemarin saya sudah berbaraja beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa nggak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa. Ya. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Putih duduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak pede siam negus, tak siam negus bojo, dia Abu Bakar biasa ya. Duduk sih, jangan itu duduk begitu. Jadi sahabat juga lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Lho ini konstitusi cara ulama ini. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau dia rada ra cocok gede, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wae. Tidak. Nak rapati gelem nuku ya rada diambok wong iki. Ya aku dhisik yo wis gampang tapi ra dosa. Ngedolnya tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek mati lagi tak tahu. Wes mati. Mbah kula niku jagal jenengan sendiri. Saiki mau mati kalau tak tahu. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam pur. Ini nak soal kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi rabi. Ngilangi bingung itu ibadat. Aku yang mendingan, jadi ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Tangan ini bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantuk hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane la ilaha illallah. Islaman lho kan. Nggih. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti kan kodho ya. Tapi bareng ono kesane ayat kursi kan manuk iki mosok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham kan? Jos ya. Aku pas iku umur 17 baru. Berarti dia santri-santri yo kon mengkerti. Kok nak suruh duwe amuk. Jadi di mondok ini Jawa Timur terkenal jaduk. Penambah adik mbah kula. Jadi adik kandung ini. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah ape. Barang ape gak pundhut wis karo ketara kan ape kapundhut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Wah, mung dereng kapundhut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah, kamu diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ro kajila sono gambare Ka'bah. Mbok ku modus mbok. Tapi alhamdulillah orang kajila kan bergambar. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena opo ben ra kebakar. Aduh. Dunia ra jadi tas jimat. Ono sing gambare nak Rasulillah semacam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Keduna itu sih Nahdlatul Ulama gampang menang. Gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa ya kok Mustafa. Dulu sih mus ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah Keduna. Kowe mus, awang dia rawan ngenyak anak kowe. Awangnya kowe niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku, ganjaranku 10, aja balik wol. Kalau gak loro kakean. Nama lele itu ditulis sitok ya. Sitok nama apa? 10. Songong aku jadi. Oh iso. Dan ada ngenyak Mustafa, wah. Iso ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai gitu. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, gitu. Orang-orang punya rindu sama Allah boleh.
Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak pulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat, tapi kalau saya selalu melakukan pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali nggak ada yang. Tapi saking ingin menjaga konstitusi, karena tadi. Makanya Rasulullah itu semacam wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tareh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Ora mau sampai tanggal. Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya delok satu-satu ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pengen ora masalah. Kan itu jalur khusus Mas, jadi gak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak magrib paling cara pengenan imame tetep aku. Lho akhirnya dek imame, tapi cara pengenan tetep aku. Dan Nabi ya tahu, makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada bina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misalnya dengan Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misalnya Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misalnya di situ. Jadi ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya mau kemana itu. Suwi rata-rata padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Menapa sekali-kali tahun Nabi Abdul sholat ya rada sakar dhewe. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahu fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena agar sholat kayak Imam Mustafa Ruhin atau Imam Kadim Nabi. Tidak gaya-gaya dari zaman aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Ya tetap mikir. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Iku ya Imam itu mus tulisanmu tetep gak ono tulisan ngono. Mustofa Imam Gus Bae ora ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman niku ora disahno. Ya kalau suwun nggih, pokoke sunat nggih tetep sunat, wajib nggih tetep. Makanya kitab Sulam Taufat itu keras sekali ngedan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek. Ngepek itu kaya iya kaya orang tidak tadi laula anna syukta ala ummati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwah mutlak. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah keberapa lagi dari contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah.
turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqqa sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar bin sebagainya. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di mentorong. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek biqadri ayatat toharo saksur summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa ki? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman. Saya punya teman Habib akrab ke Alatas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus qomat Isya. Jadi teman saya penak kan gak tanggungan. Mulai wis ya badal maghrib kalau Isya. Aku rada tertarik mbak. Kok difatwani MUI sesat repot. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik, itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya, boleh apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi bodoh radhi nyali ini. Kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini mau ngaji. Terus sahabat sing karo rukun-rukun wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shollau wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, sungguh keceklak-ceklip, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak ada itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi ojo terus ngorok ini telentang sih, ora oleh. Jadi kok Mustafa nak pas ngaji dulu, itu ora pas turun, itu ora batal apa? Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal karena setelah setengah 3 Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa, dan luar biasa itu adalah yaqqa sulusul lailin akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya di belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ya seneng, dia berat no umat. Tapi
Tapi nak ora tau blas, Nabi yang hampir goblok. Untuk pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tahu pisan tapi Nabi ngakoni ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum. Ojo yo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko coba istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Ada saya juga mau istighosa setengah songan awan masih tahu ya tapi apa tentang dia ya iya urus ning lapangan gak tempat mustajab waktu ini setengah songo ya ora wektu ya tapi apa tentang ujarane anti istighosa itu coba melaporkan lah apa dulu ngono ku ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum itu dadi wabil duhahum ya tapi kayak aja melok kok ngeritik kaya aku kualat nang. Aku ya keben aku ngomong wae men ngomong. Yes, ben. Ya saiki istighfar wabil asar guna sabirun wa biduha. Asar waktu. Sahur jam 5 awan apa jam 3. Tapi kadang dia mendingan. Aku yo krungu, Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 labar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep di sepura tenan aku yo mripo lumayan aku. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Hampir melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Tapi kuwi tau melok kan. Ya tau melok, tau diutang kok. Lho kok teko. Ya gue syarat bareng ping 3 ping 4 ping 4 syarat. Pokoknya ana utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan aku ganti Nabi. Hak ora teko itu ya umatku, dia Nabi video. Tapi misalnya takoki Nabi, kok teko terus ya padahal ora persis sunahku. Sering betul gitu. Terus ya gitu. Jadi kalau suwun itu terus. Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yaji. Beliau juga menentang mati-matian. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-matian. Berarti wong saleh tenan yang kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyar, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Wah, salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu soleh bang, selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya bersolat melok ngomong. Caranya bisa bermelok. Bahkan di Nabi orang ngomong di sholat, ya Rasulullah berarti ngaji jenengan. Ngaji apa? Para itu caranya sholat. Jadi ben, just kene wae. Mun aku sholat ke melok. Bareng Nabi sholat zuhur kon melok, asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat sebut yo, sallu kamaro itu muni. Ya salat kok sumbek royi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno, arkanuha sab'ata asar. Awaluha an-niyat. Ora tau. Asali qiyamul qadir apa? Asali qiraatul Fatihah. Ora ono Nabi mulang ngono. Itu engko aku salat nggih. Aku salat. Genep 5. Ojo sito, mau nak lagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mau. Kayak kasusnya Islam di Sumatera itu, desa ini saya Yusuf Baros itu menangis sinten Sayyidina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama yang sekitar Sumatera, wajah di bawah Sumatera. Ujungnya saya sinten Yusuf Baros itu gila menangis sinten Sayyidina.
Kudu ulang sholat lagi telu kan. Goyong. Goyong nganti saiki kamune nak sholat mau telu. Diulang lagi telu. Goyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telu. Ya itu misalnya kaji Nabi mau ulang sholat asar harus dia mulai. Wah, aku dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka orang. Bukan terus. Rawal Bukhari wa man tisapani wong istakhafa nyepelek sapa man bil abdi baik lan program mal ahad sang program rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng. Mawaddata ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno. Khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing senengi. Ahlaka. Tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli. Ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak apa-apa. Bahwa disapane wong istakhafa nyepelekno sapa man di ahlihi ing keluargane man, aizab jati tegese bojo man, khosira mongko dun sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong amen tukaran mbek bojo ya lara, aku tak apa-apa ora iso paham ya lara kabeh. Landatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika isu kamu urip sapa wong bisa berarti